Saya share dulu ya. Hanya. Nah, ini. Kita sudah membahas pertanyaan ke 70 ya. 70 yaitu apa itu dibasuh dengan darah dan roh Kristus. Ya, darah Kristus itu sekali lagi itu adalah satu simbol atau suatu apa ya, gambar ya, simbol lah. Jadi yang dimaksud darah Kristus itu bukan tetesan-tetesan darah Kristus, tapi yang dimaksud darah Kristus itu adalah pengorbanan Kristus. Dan yang dimaksud dengan pengorbanan Kristus itu adalah terfokus pada salib Kristus. Jadi saya terus terang kurang setuju kalau fokus pengorbanan Kristus itu seringkali yang ditonjolkan bagaimana Kristus dicambuk, ya. Sampai puluhan kali dicambuk. Cambuknya sangat mengerikan, ya, sampai daging sobek-sobek karena cambuknya itu ada duri-duri yang nancep di daging dan ditarik sampai robek. Ya, itu oke sih, saya tidak menyangkal bahwa Kristus disiksa secara fisik dengan sangat hebat. Tapi itu bukan fokusnya, sekali lagi. Kalau itu yang menjadi fokus, kita itu sepertinya mau memberitakan bahwa penebusan dosa itu bisa dilakukan melalui penderitaan fisik. Nah, karena apa? Ada aliran Kristen tertentu yang menganggap bahwa kalau aku sengaja membuat fisikku menderita, itu membuat dosaku akan hukumannya akan lebih diringankan dengan penderitaan fisikku. Ya, buktinya Kristus menebus dosaku dengan penderitaan fisik. Maka aku juga bisa meringankan hukuman bagiku dengan aku mau menyiksa tubuhku. Nah, ini tidak benar ya. Ini tindakan yang nggak alkitabiah sama sekali. Meskipun memang fisik itu juga bukan segala-galanya, tapi Alkitab juga tidak pernah meremehkan fisik untuk kita siksa atau kita hancurkan fisik kita. Tapi justru harus dipelihara sebagai tanggung jawab iman kita. Dan meskipun fisik kita juga makin lemah, kalau sudah usiawan ya, sudah makin lemah. Dan kalau orang bilang itu orang usiawan itu sudah bau tanah katanya. Itu memang kata-kata agak kurang ajar itu ya. Tapi itu kebenaran juga. Orang tua itu bau tanah. Maksudnya sudah mendekati liang kubur. Ya, tapi jangan sombong ya, yang muda-muda pun juga bisa tiba-tiba berangkat juga bisa. Banyak kan orang usia muda tiba-tiba juga dipanggil Tuhan. Oke. Kembali lagi. Jadi pusat daripada
pengorbanan Kristus. Sebentar ya. Jadi pengertian darah itu lambang suatu pengorbanan. Darah itu sebetulnya lambang nyawa. Ya, saya ulangi lagi ya, saya pernah menjelaskan ini kebenaran. Darah itu menunjukkan nyawa. Ya, di dalam darah ada nyawa. Itu perjanjian lama beberapa kali disebutkan itu. Tapi bukan berarti juga itu fisik ya. Oh, di dalam darah ada nyawa, bukan. Tapi itu kan juga simbol lagi gitu loh. Kalau kita nggak punya darah ya mati dong kita. Jangan sampai nggak punya darah. Darahnya berkurang aja sudah kolaps, ya kan? Seperti itu kan. Jadi darah itu simbol nyawa. Jadi Kristus, darah Kristus itu melambangkan Kristus itu menyerahkan nyawanya. Nah, itu menyerahkan nyawa itu identik dengan pengorbanan. Nah, pengorbanan Kristus fokusnya di mana? Fokusnya di salib. Sekali lagi bukan penderitaan fisik, pengorbanan, tapi salib. Salib itu kan juga fisik, Pak. Ya, nanti dulu pengertian salib itu bukan sekedar fisik, ya. Nah, di salib itu dalam masa-masa Kristus disalib juga ada fokusnya lagi. Fokusnya adalah pada saat Kristus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu fokusnya daripada pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena Kristus disalib itu kan cukup lama, ya. Ya, enggak tahu kira-kira totalnya berapa jam. Tapi puncak daripada Kristus waktu disalib itu adalah waktu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan waktu itu dunia gelap selama 3 jam. Nah, dunia gelap 3 jam itu menunjukkan, wah inilah betul-betul kegelapan yang paling gelap. Ya, kegelapan yang paling gelap itu bukan gerhana matahari. Saya nggak tahu itu mekanis secara alam itu bagaimana dunia gelap selama 3 jam. Kalau gerhana matahari itu saya kira tidak sampai 3 jam ya. Paling gelap totalnya loh ya. Gelap totalnya itu kan tidak mungkin 3 jam. Kalau gelap total ya paling, ya saya juga nggak ingat berapa ya, tapi paling setengah jam gitu. Habis itu mulai terlihat lagi itu mataharinya itu setelah tertutup dengan bulan. Tertutup dengan bulan. Ya bisa tertutup dengan bulan juga ya. Oh ya betul, tertutup dengan bulan. Saya sampai bingung. Jadi itu bulan kan bergerak juga. Ya, bulan yang bergerak, bumi juga berputar. Jadi nggak akan lama itu gelap totalnya. Tapi ini 3 jam. Luar biasa sekali itu. Ya, jadi pasti ada gerakan entah putaran bumi, entah juga rutenya bulan itu yang mengitari bumi. Nah, itu mungkin diperlambat sampai bisa gelap 3 jam. Nah, itu luar biasa sekali. Tapi apakah itu matahari gelap, matahari tidak bersinar? Rasanya tidak demikian. Ya. Matahari tetap bersinar, tapi tertutup oleh bulan sampai 3 jam. Jadi itu memang gerhana, tapi gerhana yang
dalam kedaulatan Allah dan dalam kuasa Allah. Bukan gerhana seperti biasanya. Oke. Jadi itu menunjukkan apa kegelapan itu? Itu menunjukkan murka Allah yang luar biasa. Sebetulnya bukan murka tepatnya, tetapi kesedihan Allah yang luar biasa. Ya, itu bercampur ya antara murka, kesedihan, ya, lalu hukuman. Nah, itu semua bercampur aduk. Kenapa? Ya, karena Kristus mengalami perpisahan dengan Allah Bapa. Dan perpisahan itu adalah sesuatu yang paling mengerikan bagi Kristus. Ya, kenapa harus berpisah? Karena Kristus sedang membayar hutang dosa manusia, yaitu maut. Ya, hutang maut harus dibayar dengan maut. Maut artinya terpisah dari Allah. Itu maut. Nah, bagaimana bisa berdefinisi maut terpisah dari Allah? Ya, karena dari dosa Adam dan Hawa. Tuhan Allah mengatakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Mati di situ bukan mati jasmani tapi mati rohani, yaitu terpisah dari Allah. Nah, jadi upah dosa adalah maut. Ya, dan maut itu ada maut yang masih sementara dialami dan ada maut yang dialami dalam kekekalan. Nah, maut yang sementara itu Adam dan Hawa waktu mengalami waktu jatuh dalam dosa, waktu melanggar firman Tuhan, dia mati rohani, yaitu maut. Tapi maut ini masih dalam kesementaraan. Tapi ada maut yang untuk kekekalan. Kalau Adam dan Hawa tidak ditebus dosanya, dia masuk dalam maut sampai kekekalan. Tapi karena dia orang pilihan, dia ditebus oleh darah Kristus, maka maut yang merupakan hukuman dalam kekekalan itu dihapus atau dibayar lunas oleh Kristus yang mengalami maut. Itu poinnya. Jadi apa itu artinya penebusan dosa? Kristus mengalami maut menggantikan saudara dan saya yang seharusnya dihukum untuk mengalami maut dalam kekekalan. Nah, Kristus mengalami maut itu apa? Terpisah dari Allah. Itu. Tapi bagaimana Kristus bisa terpisah dari Allah? Membayar lunas untuk semua orang pilihan dan juga membayar lunas untuk mengalami maut dalam kekekalan. Membayar lunas dengan mengalami maut dalam kekekalan. Kristus ternyata mengalami hukuman itu 3 jam. Bagaimana 3 jam bisa membayar kekekalan? Nah, itu yang dimaksud dengan karya Allah bernilai kekal. Karya Allah bernilai kekal. Kalau itu karya manusia, ya umurnya ya waktu itu aja. Tapi karya Allah bernilai kekal. Kekal dalam arti bisa menjangkau semua orang pilihan dalam semua waktu. Baik waktu perjanjian lama dijangkau. Waktu masa peralihan perjanjian lama, perjanjian baru dijangkau. Waktu setelah zaman Kristus juga dijangkau sampai hari ini.
semua dijangkau. Nah, itu yang bisa mencakup semua orang pada semua zaman. Itu karya siapa? Pasti karya Allah. Karena karya Allah itu melampaui waktu. Nah, kalau saudara dan saya itu kan di dalam waktu. Semua yang kita lakukan ini di dalam waktu. Tapi yang bisa bikin karya di luar waktu, maksudnya mengatasi segala waktu, siapa? Hanya Allah. Makanya Allah menjadi manusia. Selain itu, banyak yang tanya, Pak, Kristus kan mengalami keterpisahan hanya 3 jam. Setelah itu pulih kembali. Nah, 3 jam kok bisa membayar dalam kekekalan. Nah, itulah juga menunjukkan karya Allah melampaui segala waktu. Meskipun perpisahan itu dialami 3 jam, tapi 3 jam itu sudah mencakup seluruh nilai dalam kekekalan. Itu luar biasanya karya Allah. Karya Allah itu bersih, bernilai kekal. Makanya yang bisa buat ini siapa? Ya Allah. Makanya karena itu Allah menjadi manusia. Karena itu karya penebusan Kristus bukan karya manusia, tapi karya ilahi. Makanya saya agak kurang setuju kalau penebusan Kristus itu hanya manusianya Kristus yang membayar lunas hutang kita, itu hanya manusianya Kristus. Bagi saya kalau itu manusianya tidak mampu melakukan nilai-nilai kekal. Yang mampu melakukan nilai kekal itu hanya karena Kristus adalah Allah dan sekaligus manusia. Jadi Allah dan manusianya itu bagi saya tidak terpisah. Ya, Allah dan manusianya Kristus itu pada saat disalib pun tidak terpisah, kecuali Kristus menyerahkan nyawanya. Nah, itu dia berpisah dari tubuhnya. Tapi selama Kristus tidak menyerahkan nyawa, ya masih dalam itu kesatuan ya antara manusianya Kristus dan keilahiannya itu ya di dalam diri Kristus itu. Oke. Demikian menyangkut darah Kristus. Makanya kenapa Kristus menyelesaikan dosa kita dengan membayar maut? Karena hutang kita adalah hutang maut. Hutang kita adalah hutang maut, dan hutang maut tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Makanya iman Kristen menegaskan kenapa dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Selain manusia memang tidak mungkin bisa berbuat baik yang memenuhi standar Allah, tapi juga masalah hutang manusia bukan hutang berbuat baik. Hutang manusia adalah hutang maut. Dan maut tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena satuannya beda. Ya. Kalau Anda mempelajari ilmu fisika atau juga matematik, juga ada yang namanya satuan. Ya. Jadi saya tidak bisa membayar mengukur. Saya tidak bisa mengukur berapa yang dipakai oleh listrik di rumah saya. Saya tidak bisa mengukur dengan satuan kilogram. Ya, listrik di rumah saya 1 bulan dipakai kira-kira 10 kilogram. Itu satuan ngawur namanya.
Jadi yang benar bagaimana? Yang benar ya satuannya watt toh. Nggak bisa listrik itu jadi kilogram. Nggak ada hubungannya itu. Kilogram dan kilowatt itu nggak ada hubungannya. Ya, nah itu. Jadi mau dengan perbuatan baik, tidak ada hubungannya. Anda mau berbuat baik 1 juta kali tetap tidak pernah bisa membayar maut. Atau 1 miliar kali tetap tidak bisa bayar maut. Karena satuannya beda. Demikian teman-teman. Jadi kita menegaskan kembali ya, pengampunan dosa itu karena Kristus sudah bayar hutang saudara dan saya, lunas dibayar. Oke, ada yang mungkin mau komen, mau tanya yang tidak jelas, silahkan. Pak, saya Ya. masih bingung, kan karya Kristus itu untuk semua manusia, tapi masih ada yang terpilih dan tidak terpilih, berarti no hope ya, tidak ada harapan bagi yang tidak terpilih, walaupun Kristus mati disalibkan bagi semua orang. Baik, saya jawab. Apakah Kristus mati bagi semua orang? Yes, dalam arti semua orang itu adalah orang pilihan. Jadi Kristus tidak mati untuk semua orang tanpa kecuali. Semua orang itu semua orang pilihan. Lalu bagaimana dengan yang tidak pilihan? Kan hopeless. Ya memang hopeless, tapi itu tidak cocok. Untuk orang yang bukan pilihan itu tidak bisa dikatakan hopeless. Karena memang mereka tidak berharap. Mereka tidak berharap untuk bisa percaya kepada Kristus. Jadi bukan hopeless. Mereka tidak butuh pertolongan Kristus. Mereka merasa tidak memerlukan Kristus. Kalau hopeless itu kan harus berharap pada Kristus, berharap pada Kristus. Tapi Kristus akhirnya tidak pilih aku. Wah, ya aku sial gitu. Enggak. Mereka tidak pernah merasa butuh kepada Kristus. Karena mereka merasa cukup. Tanpa Kristus pun saya bisa selamat. Alias nggak butuh gitu loh. Nah, tapi siapa yang terpilih dan siapa yang tidak terpilih, kita juga tidak bisa menghakimi karena kita nggak tahu. Jadi tidak usah kita memilah-milah atau menghakimi orang. Wah ini kira-kira terpilih, wah ini kira-kira tidak terpilih. Ya nggak tahu. Yang nampaknya tidak terpilih bisa terpilih. Yang nampaknya terpilih bisa tidak terpilih. Nah itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara ukuran kasat mata, ukuran lahiriah. Karena ukuran lahiriah itu juga bisa menipu ya, dan bisa menjebak. Seolah-olah dia orang begitu rohaninya, tapi rohani cuma di luar. Ya, lalu kita lihat orang ini jahat sekali. Tapi suatu saat Tuhan bisa membuat dia bertobat. Jadi nggak tahu. Makanya nggak usah bingung. Pokoknya siapapun yang kita kenal, kita bisa dekati, ya kita injili. Nggak tahu ini orang pilihan atau bukan pilihan, pokoknya aku injili. Kalau sampai dia bisa menerima Kristus, nah dengan sungguh-sungguh loh ya, nah ini baru orang pilihan. Ya, itu baru namanya anugerah Tuhan. Ya sama lah seperti Anda dan saya juga. Kok bisa percaya pada Kristus?
Siapa yang membuat Anda dan saya bisa percaya pada Kristus? Yaitu juga karya Allah, bukan karya saya. Seperti itu. Demikian Bu Yuliana, apa sudah menjawab Terima kebingungan? kasih, Pak. Ya, Terima kasih. ya. Jadi urusan pilihan atau enggak itu namanya urusan kedaulatan dan haknya Allah. Dan kita tidak usah meragukan juga akan kedaulatan dan haknya Allah. Kenapa? Karena Allah itu yang sempurna. Dia yang berhak untuk memilih dan menentukan. Bukan kita. Dia yang punya bijaksana yang paling bijaksana. Bukan kita. Kita hanya alat-alat Tuhan untuk meneruskan apa yang Tuhan mau. Sedangkan Allah yang berhak menentukan segala sesuatu, karena memang keputusan Tuhanlah yang paling sempurna. Keputusan Tuhanlah pertimbangan yang paling bijaksana. Demikian. Oke, ada rekan-rekan lain? Kalau ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan 71 ya. 71. Sebentar, saya share. Ini ada beberapa teman yang Zoom-nya itu bermasalah. Jadi Pak Markus bisa. Nggak tahu Punita kok. Tumben ini Punita nggak masuk. Oke ya. Sebentar saya share. Baik. Tolong ada yang mau bacakan? Pertanyaan 71. Silakan. Di mana Kristus berjanji kepada kita bahwa sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, sepasti itu pula Dia mau membasuh kita dengan darah dan roh-Nya. Lanjut, Bu. Dalam jawaban, dalam penetapan baptisan yang berbunyi sebagai berikut, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Janji itu diulang ketika Alkitab menyebut baptisan adalah permandian kelahiran kembali. Titus 3 ayat 5 dan pembasuhan dari semua dosa. Kisah Rasul 22 ayat 16. Ya. Ya, jadi di sini saya mau membedakan baptisan air yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dengan baptisan roh. Ya, ini sudah saya bahas di doktrin Roh Kudus ya. Seringkali orang membuat rancu atau mencampur adukan antara baptisan air dengan baptisan roh. Dan seringkali juga orang karismatik mengacaukan makna baptisan roh, diidentikan dengan mendapat kuasa Roh Kudus untuk bisa berkarunia dan khususnya karunia bahasa roh. Jadi orang yang dapat baptisan roh menurut orang karismatik tandanya adalah bisa bahasa roh.
Ya. Dan yang membaptis dalam roh itu juga pendetanya. Tumpangkan tangan, lalu gemeter langsung geblak, geblak langsung kejang, langsung bisa teriak, wah, kok bisa bahasa roh. Nah, ini baru yang namanya baptisan roh. Menurut versi karismatik. Ya maaf ya kalau saya ini bukan saya nyindir, tapi memang kenyataan. Saya dulu di karismatik ya digitukan kok. Cuma saya tidak pernah geblak, ya toh. Dan saya tidak pernah kejang-kejang gitu. Selama ditumpangi tangan ya biasa-biasa aja sih. Meskipun yang numpangi tangan saya tangannya gemeter, tapi saya tidak ikut gemeter ya. Yang gemeter tangannya, yang numpangi tangan itu. Ya, tapi kalau bisa sampai gemeter, bisa sampai kemudian bisa berbahasa yang aneh-aneh itu, nah ini baru bahasa roh. Ini baru dapat baptisan Roh Kudus. Nah, saya antara ya dan tidak, saya bingung karena saya memang tidak mengerti baptisan roh itu apa waktu itu. Ya ikut-ikut aja, ya toh. Lalu bahasa rohnya itu kan bisa dipelajari. Bisa meniru-niru. Ya sudah, ya saya juga meniru-niru aja. Ya, ya, itu katanya bahasa roh ya. Tapi kalau saudara mengikuti sesi saya tentang bahasa roh di YouTube, nah itu baru bisa mengenal bahasa roh yang sebenarnya itu bagaimana. Saya tidak katakan bahwa bahasa roh itu tidak ada. Ada di Alkitab, jelas ada bahasa roh itu. Tapi bahasa roh yang menurut Alkitab itu yang bagaimana? Lah itu yang problem. Kalau dibilang bahasa roh tidak ada, ya itu tidak benar. Saya juga tidak setuju kalau ada orang Reform bilang bahasa roh itu tidak ada. Ya jelas ada lah, di Alkitab ditulis kok. Tapi bahasa roh yang menurut Alkitab itu yang bagaimana? Nah itu yang saya sudah bahas itu. Ya, kalau tidak salah berapa sesi itu? 14 sesi atau berapa? Oke. Nah, jadi sekali lagi baptisan air bukan baptisan roh. Baptisan roh bukan yang geblak-geblak itu dan bukan yang kemudian bahasa roh. Tidak. Baptisan roh itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam batiniah seseorang. Sekali lagi, pekerjaan Roh Kudus itu adalah baptisan roh itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam batiniah seseorang. Yang mengerjakan apa? Mengerjakan kelahiran kembali. Itu baptisan roh. Jadi sekali lagi baptisan roh itu Roh Kudus mengerjakan kelahiran kembali. Roh yang sudah mati itu dihidupkan. Atau roh yang sudah mati itu digantikan dengan roh yang baru. Ya, dalam Yeskiel ya disebutkan bahwa aku memberikan roh yang baru. Ya, itu namanya kelahiran baru. Kelahiran kembali. Roh yang baru. Ya. Nah, jadi kelahiran kembali, terus juga pembasuhan dari semua dosa. Nah, pembasuhan dari semua dosa itu jangan pikirannya itu dosa itu kayak noda di dalam pakaian. Lalu kita cuci pakai rinso. Lalu nodanya hilang. Bukan, itu kan gambaran. Dosamu dibasuh dengan hisop.
Ya. Oh, jadi kita beli rinso untuk membereskan dosa-dosa kita, yang enggak lah, itu kan gambar. Ya. Ya, itu gambaran darah Kristus membasuh segala dosa-dosa kita. Jadi darah Kristus itu membersihkan segala dosa kita. Oh, jadi darah Kristus dianggap rinso gitu. Ya, rinso darah Kristus identik dengan rinso yang menghapus segala noda-noda di dalam pakaian kita, di dalam hidup kita. Darah Kristus menyucikan kita, membasuh kita. Apa itu artinya? Tidak. Itu simbol. Sekali lagi simbol. Jadi kalau begitu apa itu artinya pembasuhan semua dosa? Dosa yang upah dosa yang adalah maut yang seharusnya saudara dan saya alami. Kita itu di dalam kutuk dosa. Itu kutuk dosa ini sudah dicabut melalui karya Kristus yang menggantikan Anda dan saya yang seharusnya dihukum. Anda dibebaskan dari hukuman. Itu namanya pembasuhan dosa. Yang berikutnya adalah pembasuhan dosa adalah dosa-dosa Anda yang seharusnya diperhitungkan itu menjadi 0. Tidak lagi diperhitungkan dosa-dosanya. Itu yang dimaksud dengan dihapus. Tidak diperhitungkan. Jadi utang, saudara punya utang 1 juta, lalu ada orang yang membantu saya untuk melunaskan hutang tersebut sehingga saya tidak lagi dituntut untuk membayar hutang karena sudah dilunaskan. Itulah yang dimaksud juga dengan pembasuhan dari semua. Tapi bukan pakai cara rinso tadi yang dicuci pakai darah Yesus. Ya, darah Yesus itu seringkali dinodai dengan omongan-omongan yang bagi saya yang ngawur ya. Misalnya, kami doakan supaya hamba Tuhan ini dibungkus oleh darah Kristus. Loh, darah Kristus kok bisa membungkus hamba Tuhan itu kayak apa maksudnya darah Kristus membungkus itu? Ya. Atau darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Ya. Darah Kristus akan melenyapkan segala penyakitmu. Waduh. Darah Kristus bisa membereskan semua sakit penyakit. Itu semua penyelewengan daripada darah Kristus. Ngawur itu. Darah Kristus itu sekali lagi simbol. Bukan secara fisik darah, tetesan-tetesan darah. Dan bukan kita berkhayal bahwa darah Kristus itu kayak rinso. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah darah itu nyawa. Kristus menyerahkan nyawa. Ya, menyerahkan nyawa itu artinya apa? Artinya mengalami maut, berkorban untuk mengalami maut. Itu bukan menyerahkan nyawa pada akhir Kristus disalib itu. Lalu Kristus bilang, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu sudah bukan pengorbanan, itu sudah kemenangan. Ya, saya ulangi ya. Jadi waktu Kristus menyerahkan nyawa kepada Bapa, itu sudah bukan pengorbanan, itu sudah dalam masa kemenangan.
Jadi kalau orang bilang Kristus menyerahkan nyawa bagi kita, atau di Alkitab juga dicatat Kristus menyerahkan nyawanya, itu artinya bukan menyerahkan nyawa waktu Kristus bilang kepada Bapa, Bapa kepadamu kuserahkan nyawa. Bukan. Yang dimaksud menyerahkan nyawa adalah Kristus berkorban. Ya, Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan mengalami maut. Menyerahkan nyawa itu sama dengan mengalami maut. Nah, kalau Kristus bilang, Bapa kepadamu kuserahkan nyawaku, itu bukan maut. Itu maut sudah selesai. Itu Kristus kembali kepada Bapa. Bukan mengalami maut. Oke, saya harap jelas. Tidak sampai keliru pengertian tentang maut dan menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa ada dua artinya. Menyerahkan nyawa dalam arti mengalami maut, dan menyerahkan nyawa dalam arti Kristus sudah mengalami kemenangan dan kembali kepada Bapa. Baik, ini ada yang mau tanya, Ibu Liliana. Silakan, Bu Liliana. Iya, Pak Andi, saya mau nanya, apakah orang-orang pilihan sampai dia meninggal, apakah bisa dia ada di karismatik atau di doktrin yang salah? Dia selama dia hidup tidak mengenal kebenarannya sejati. Apakah ada orang-orang pilihan di tempat-tempat demikian, Pak, sampai mati loh? Oke, baik. Saya akan jawab. Apakah ada anak-anak Tuhan yang sampai mati tetap di tempat yang sesat atau salah? Saya jawab, bisa ya, bisa tidak. Maksudnya begini. Bisa ya kalau secara fisik dia masih anggota gereja yang sesat. Dan dia masih memang beribadah di sana. Bisa ya. Tapi bisa tidak dalam arti. Kalau dia orang pilihan, dia punya pergumulan-pergumulan di hadapan Tuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena saya percaya orang pilihan itu pasti ada pertumbuhan. Pertumbuhannya bukan pertumbuhan apa begitu ya, bukan. Tapi pertumbuhan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui Roh Kudus. Meskipun di tempat salah. Jadi seperti saya juga alami dulu waktu saya di tempat yang ngawur-ngawur itu. Tapi tetap ada pemeliharaan Allah dalam hidup saya, sehingga saya tidak sampai terjebak kepada kekeliruan-kekeliruan yang makin mendalam dan makin menjebak. Jadi di dalam kekeliruan tetap ada pemeliharaan Allah. Ini bukan excuse untuk orang lalu, ya kalau gitu ya enggak apa-apa, aku di tempat yang salah aja. Oh ya, itu lain lagi. Kalau itu berarti Anda sudah mengerti kebenaran, tapi Anda sengaja mau di tempat yang salah. Tapi banyak orang di tempat salah yang enggak ngerti bahwa itu salah. Atau enggak tahu bagaimana menanggapi ajaran yang salah itu. Tapi Roh Kudus membimbing dia. Nah, sampai detik kematian, dia mungkin masih di tempat yang salah, tapi Tuhan sudah merubah banyak pikirannya dia. Tuhan sudah banyak menginsyafkan dia secara batiniah. Nah, itu yang kita nggak tahu. Jadi kalau soal tempat bisa berada di mana saja, termasuk di agama lain. Benar, saya percaya itu. Jadi jangan dikira kalau orang itu sampai mati masih berada di agama aslinya dia yang bukan Kristen. Tapi
Apakah dia bisa orang pilihan? Saya jawab, ya bisa. Karena saya pernah bilang kan, 10 detik sebelum mati, orang tiba-tiba bisa dapat pencerahan dari Roh Kudus. Dan secara supranatural, Tuhan membuka mata rohaninya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kurang 10 detik. Sama seperti penjahat di samping Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tanya sekarang, penjahat di samping Tuhan Yesus itu sudah ikut gereja yang benar nggak? Ya nggak sempat ikut bergereja atau ikut mengikuti Kristus bersama murid-murid Kristus. Nggak sempat kan? Ya itu yang saya mau katakan, bahwa mereka mungkin saja bisa. Tapi gini, normalnya ya, itu kan sebetulnya yang nggak normal kan. Tapi normalnya, orang yang sudah diperbarui hidupnya, sudah di dalam Kristus, sudah lahir baru, sudah dicelikan mata rohaninya, lalu berada di tempat yang salah, pasti dia resah. Nggak mungkin nyaman. Ya, nggak mungkin dia enjoy di tempat yang salah itu. Kecuali orang ini oportunis. Ya, oportunis itu ya cuma mau cari keuntungan. Wah, nah aku pindah gereja, relasiku putus semua, nanti daganganku sepi. Kaya apa iki, nanti aku dikucilkan dari masyarakat di gerejaku ini, aku akhirnya tokoku nggak laku. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan kayak gitu yang sudah lain itu, ya. Tapi kalau mau kembali kepada esensinya, saya yakin orang dalam Kristus tidak akan nyaman di tempat yang salah. Tidak akan nyaman. Saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang-orang yang tidak nyaman di tempat yang menyesatkan. Waktu ada seorang yang dipakai Tuhan membuat saya bertobat. Ya, waktu menginjili saya itu dia berada di agama lain. Ya, pokoknya bukan Kristen lah. Saya sudah pernah bilang itu. Lalu saya tanya sama dia, loh kamu kok masih tetap di situ tuh? Kenapa? Padahal kamu kan sudah benar-benar percaya. Dia bilang saya tujuannya tetap di situ untuk saya mau mempertobatkan orang-orang di situ. Dan saya mau supaya di tempat saya yang keliru itu, tempat itu bisa disadarkan untuk mengarah kepada kebenaran. Jadi dia ingin merubah itu. Ya bagus, berarti kan perjuangannya dia bagus. Dia ingin supaya di tempat yang salah itu menjadi tempat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Ya dia mengalami benturan-benturan lah. Tempat itu sudah umurnya ribuan tahun. Nah, mau dirubah bagaimana? Apa sanggup? Akhirnya nggak tahan ya, akhirnya pindah. Mana bisa bertahan di tempat yang keliru terus itu? Ya, nggak akan tahan. Nah, itu mestinya wajarnya gitu. Jadi kalau orang tuh terus bergumul dengan kebenaran, tapi kerasan di tempat yang ngaco terus, nah itu berat itu ya. Itu bagi saya nggak wajar itu, nggak wajar. Ya, oke. Itu demikian jawaban saya. Makasih Pak Andi. Ya, baik. Baik, teman. Ada lagi yang mau komen, menanggapi? Silakan. Nggak ada ya? Sudah oke berarti.
Baik, kita bersyukur hari ini sudah boleh membahas sebagian tentang baptisan rohani dan baptisan air. Tuhan memberkati bagi kita semua. Pak Andi, Oh ya, Pak Sugianto, Pak silakan. Andi, di catatan saya, kita udah bahas sampai pertanyaan 72, Pak. Oh iya, benar Pak. Ya, Ya, terima Pak. kasih infonya. Ya, Pak. Ini memang penekanan-penekanan kembali. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, baik. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Kita berdoa ya. Mohon Pak Aryo bisa pimpin kita dalam doa. Mic-nya Pak, tolong. Ya. Bapa kami yang di surga, kami setiap hari mempelajari Engkau Tuhan untuk mengenal. Makin lama makin kita makin lebih jauh, lebih fine tuning untuk mengenali Tuhan. Ya. Tapi kami Tuhan supaya pencerahan ini makin lama makin membawa kami kepada kedekatan yang makin dekat, makin sadar akan kelayakan, ketidaklayakan kami itu. Terima kasih Ya. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat semua teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Makasih Pak Andi Ya. dan teman-teman Terima kasih. semua. Sugianto, Selamat Pak beraktivitas. Pak Aryo, Bu Willy, Bu Monika, Bu Liliana, Pak Liman. Tuhan berkati semuanya. Berkati, terima kasih. Sampai nanti malam. Oh, Bu Cucu sudah out ya. Oke. Ya,